Bismillahirrahmanirrahim. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan wadaka munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun inkasara yankasiru inkisaran wa munkasaran wa huwa munkasirun wadaka munkasarun inkasir la tankasir munkasarun munkasarun infadda yanfaddu infidadan wa munfaddan fa huwa munfaddun wadaka munfaddun infadda la tanfadda munfaddun munfaddun inqada yanqadu inqiyadan wa munqadan fa huwa munqadun wadaka munqadun inqad la tanqad munqadun munqadun inma'ayan ma'u inmiya'an wa munma'an ma'un wadaka munma'un inma'latan ma'mun ma'un munma'un injalayan jali injilaan wa munjalan wa huwa munjalin wadaka munjalan injali latan jali munjalan munjalan imbaro yambari imbiraan wa munbaran munbarin wadaka munbaran imbari latan bari munbaran munbaran intofa'a yantofi'u intifa'an wa muntofa'an wadaka muntofa'un intofi' latan tofi' muntofa'un muntofa'un. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semula ahaduha yang bermula salah satunya itu ahaduha yang bermula salah satunya riba itu sesungguhnya riba riba itu sesungguhnya riba setiap kali itu meletakkan yang terapati kan dagangan itu semalam katanya disebutkan berapa
keren. Ini mau bagi-bagi duit tuh. Iya. Gitu. Gimana dia mana? Ya kan? Berapa nih? Tambah menimah 13. Ini buat 14 sebenarnya kan. Lain kalau buku-buku tahu ya. Masih bilang. Ada angka 2 yang bermula salah satu. Riba itu sebetulnya riba yang kami menetapkan pasti. Akhirnya mandiri akan mengambil harta orang lain. Jika ini ada wajib dengan di anaman karena sesungguhnya orang tapi yang menjual siapa man aman ada satu dirham ini diganti dan dengan kontan awal nasihat atau menunda tempo maka betul hasil lalu beriman apa dia jadi dirhamin menambahkan satu dirham minus ini wajib dan tanpa penggantian barang bahwa maka bermula usul ziyadah dari dirhamin kita kayak semalam ini kan umpamanya Erwin jual gaji sebenarnya kayak cuma dirham dijual ke kakek dengan harga 20 juta tapi orang tukerannya namanya gaji sama tidak umpamanya Erwin kalau ngasih ke kakek itulah riba karena sesama duit tidak sabar oke asali bermula yang kedua nama harrama bahwasannya nama hurriman bahwa busani bermula wajah yang kedua itu nama hurriman ini lain nama hurrima bahwasanya diharamkan apa riba akhdhu riba li'annau karena sungguhnya riba yamna'un nasa yamna'u itu mencegah apa riba an-nasa pada manusia anil istigholi dari menyibukkan diri udah ngambarasin gue amul orang lagi ngaji ya bitijaroti dengan tijarah berdagang li'anna sahibat dirhami karena sesungguhnya orang yang mempunyai modal namanya dirham idza tamakkana itu apabila memungkinkan siapa sahibud dirham min akdir riba dari akad riba khaffa alaihi khaffa maka menjadi ringan alaihi atas sahibud dirham apa tahsilu ziyadati menghasilkan tambahan min ghairi ta'abin dengan tanpa ta'ab repot capek wala masakot dan masakat jeripayah fa yufzi maka mendatangkan apa dalika itu semua taksilu ziyadah min ghairi ta'abin wala masakkoh hilang kita imana fi'in nasi pada terputusnya manfaat manusia bitijarati dengan dagang watola bil arbahi dan mencari untung-untung nyambung kan itu alasan yang kedua apa maksudnya orang yang mempunyai dirham orang yang mempunyai modal apabila ia memungkinkan akad riba
Udah lu gua modalin nih, puterin aja duit gua. Iya kan? Nih gua modalin umpamanya 1 juta. Lu store ke gua. Kalau memang udah habis barangnya lu store sama gua. Tapi ini riba, bukan syirkah. Kalau akad jual beli apa namanya kerjasama kan lain akadnya. Nah, ini konteks riba. Bukan berarti syirkah, enggak. Syirkah malah di musyarakah itu loh. Musyarakah, mujaroah, mudorobah ya kan, musakoh. Itu kan masing-masing sebenarnya. Gampangnya kalau bahasa fikih, modal sama modalin, lu puter, kalau ada untung bagi, ya itu kan namanya kerjasama. Nah ini enggak, dikasih duit, pokoknya duit gue nggak mau tahu, lu merugi mau untung segala macam. Lu gue pinjamin 1 juta, lu harus mengurangi 2.200.000 umpamanya. Kan duit kembali duit, iya kan? Dengan tanpa pergantian barang, tanpa iwat, itulah namanya riba. Berarti kan? Nah orang yang seperti itu punya modal, bahkan dia cukup usalang kaki, diem di rumah, duitnya nambah. Itulah yang termasuk nggak dibenarkan. Yufzi zalika ilang kita imana finis nasib tijaroh. Memutus kemaslahatan, kemanfaatan manusia dengan profesi dagang dan mencari untung. Nah, dia malah mencarinya untung ya dengan cara memeras orang. Berarti kan? Itu alasannya riba. Loh diperhatikan loh. Ini banyak sekali loh praktek-praktek riba yang seperti ini. Apalagi zaman sekarang, waduh, pinjaman online itu saya aja tuh diem aja. Itu baik melalui SMS, baik melalui WA, wah macam-macam aplikasi. Dulu ya kan, pinjaman, wah, sama kadang-kadang ada yang ngebel, saya blokir aja kalau yang ngebel begitu. Ngapain? Sama udah nekat, udah bertekad sebisa mungkin kalau bisa jangan ngutang. Gitu, ngutang kudu jelas. Saya dulu arisan kan ngutang. Iya kan? Tapi jelas saya arisan saya buat bangun ada hasilnya. Kalau bang arisan buat senang-senang nggak ada kamu saya begitu. Lu tanya Santi, Santi waktu itu punya duit 5 juta, iya kan? Pengen beli, pengen kredit, tak omelin, ya apa San? Lah udah lu ngaca diri aja lu, gaji lu segitunya belagu, gak coba. Nah, kalau jadi lu nggak bakalan bisa bangun rumah mak lu, lah iya kan? Itu penting untuk supaya kalian tahu. Jadi jangan bebani sesuatu yang memang harus sebenarnya enggak, itu sebenarnya bukan beban. Hanya gara-gara kadang-kadang orang ingin mengejar gaya hidup, mengejar ya sesuatu yang inilah, akhirnya ngawur. Jangan salah perhitungan, bunuh diri kecuali memang punya pendapatan yang pasti, lain cerita. Cuman kalau bisa janganlah yang begitu. Oke. Wal wajhu salisu, bermula alasan yang ketiga itu ana riba, sesungguhnya riba, wa ya riba sababung kita ma'ruf, itu sebab terputusnya kebaikan, baik berbuat baik itu ma'ruf itu. Bainan nasi, antara manusia, minal qarzi, nyatanya dari qard, simpan pinjam utang gitu loh. Orang nggak punya modal utang biasa, cuman konsisten kalau namanya utang itu ya utang, bukan dikebagi. Harus ada keinginan kuat untuk membayar. Lupa maksudnya? Karena banyak orang yang ngutangnya rajin, ditagih, ya kan? Malah kabur, lah ya kan? Lah itu kesalah 3 lewat makam Jakatingkir. Utang lewat WA malah diblokir, kurang ajar. Paham nggak? Itu banyak ada sama saya nggak sebutin. Utang mobil sampai yang udah utang masa mati adanya udah serius tuh. Lah bagaimana nggak berat? Ikhlasin sebentar dulu lah. Orang buat pelajaran kok ikhlasin. Begitu. Falamma hurrimar riba, maka ketika diharamkan apa riba, tobat maka menjadi baik. Apa an-nufusu, jiwa-jiwa seseorang,
biqardid darahimi, dengan menghutang beberapa dirham lil muhtaji, bagi orang yang butuh, wastirja'i misliha, dan menagih gampangnya, meminta kembali itu kan menagih gampangnya, wastirja'i misliha, dan meminta kembali sepadannya darahim, litolabil ajri, untuk mencari pahala minallahi ta'ala. Orang utang, udah saya tagih, yang ditagih kan misliha, utang 1 juta ya, yang ditagih kan 1 juta, ngerti kan? Untuk mencari pahala dari Allah tuh. Orang meminjamkan hutang itu mulia sebenarnya. Cuman sekarang udah salah kaprah. Orang hutang nggak mau mbak, karena namanya hutang nggak bayar, Pak. Iya, kalau bayar mah lunas. Begitu loh. Ada yang janji sama saya 4 hari. Tuh. Sampai sekarang udah jalan 5 tahun. Tuh, banyak. Katanya utang. Wal wajur rabi, bermula yang wajah yang keempat itu anna tahrima riba, sesungguhnya diharamkannya riba. Qad sabata, itu betul-betul apa tahrimur riba binasi, dengan nas Al-Quran dan sabda Nabi. Walayajibu, dan tidak wajib apa antakuna, bahwasanya ada apa hikmatu jami takalifi, hikmah semua hukum-hukum yang ditetapkan. Jami takalif itu semua beban-beban itu, ngerti kan? Makanya orang yang menerima beban itu namanya mukallaf. Apa hikmatu jami takalifi, hikmah semua beban-beban hukum bagi manusia, maklumatan, itu maklumat diketahui. Apa sih? Apa dia? Dia nitip surat. Uang zakat. Uang zakat siapa? Ayo kumpulin sini, uang zakat lu ambil. Coba, lu jangan punya. Lalu udah pernah bayar zakat belum? Kan udah gua kasih kemarin duitnya. Lu Erwin, udah bayar zakat belum? Ah iya, beta udah kasih, jangan. Ah kan beta sayang kan dari, lah iya sama aja, lu punya duit. Bapak lu udah bayar zakat belum? Gimana? Nah di sini zakat molor belum? Iya kan? Tuh. Walau mana tadi? Wajib, maka wajib apa al-qat'u, mantap, yakin. Tulisin ntar apa al-qat'u, memutus lagi. Bitahrimi riba, dengan diharamkannya riba. Wa in kunna, dan sekalipun ada siapa kita, la na'lamu, itu tidak mengetahui siapa kita, wajhal hikmati, pada alasannya hikmah, wajhal hikmati, pada wajahnya hikmah. Mana tadi? Fi dzalika, di dalam itu tahrimur riba. Udah. Kalau versi di sini jalan alasan yang keempat diharamkannya riba itu udah ditetapkan dengan nas Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afam mudha'afah. Terus ayat yang kita baca dalam awal, wa akhallallahu al-bai'a wa harramar riba, kan udah pasti. Jadi kita nggak wajib mencari alasan kenapa kok riba sampai diharamkan. Kita tahu atau tidak tahu alasannya riba, itu udah jelas diharamkan. Yang pasti, yang jelas ada hikmahnya. Lu tidur lu ngapa sih Sin? Lu cukur aja kali, keberatan rambut lu kali. Ya nggak sama pakai rambut gondrong, ngantuk mulu. Aduh, amun lah. Oke, yang kelima, udah ya, wahada tasrihun, wahada, dan bermula ini penjelasan yang beberapa wujuh tadi. Wahada, dan bermula ini sababu tahrimir riba,
Mana tadi? Tasrihun itu penjelasan bi anna nassa, dengan sejujurnya nas dekrit ketetapan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yubtilu itu membatalkan apa nas al-qiyasa pada kias analog. Li'annahu, karena sebenarnya kias ja'ala, bukan anu ya, kadang-kadang bukan semuanya. Ja'ala itu menjadikan apa kias tahlilallahi, pada yang dihalalkannya Allah, wa tahrimahu, dan yang diharamkannya Allah, dijadikan dalilan pada dalil. Itu maf'ul saninya ja'ala, dalilan itu ala budlani qiyasihim, atas kebatalan kiasnya mereka. Udah titik Hayatul Qulub, udah ayo ganti Munziri. Wan Ubadah bin Samit, ada kan lu ya, jangan lu pegangin lu, jadi tadi penasaran kercak itu kali yang lu pegangin. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, apa sesungguhnya Ubadah bin Samit, qala itu berkata, siapa Ubadah bin Samit, qala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam. Sholli alaih. Praktekin ilmu nahwunya. Yang lain sama saya simak, ayo. La tabi'u, Lanya lanahi. Dulu pikir jajum kan berarti, ayo. ad-dhahaba biz-zahabi, Ya. pada perkataan la tabi'u zahaba biz-zahabi. La tabi'u, jangan menjual siapa kalian semua, az-zahaba pada emas, biz-zahabi dengan emas. Nah, emas yang kayak kemarin itu, emas dengan emas, dirham dengan dirham, ya kan? Dinar dengan dinar, ayo. Walal wariko, dan jangan menjual siapa kalian ada perak. Nah, perak itu kalau bahasa Jawanya, enggak, supaya kalian mengerti perbandingannya, kadang-kadang diartikan seloko. Itu warik, seloko itu ya perak itu, gitu loh. Ayo. Bil wariki, dengan perak. Walal burri, dan tidak juga gandum. Nah, itu bur ya. Bil burri, dengan gandum. Ya, gandum ditukar gandum, itu pun sama, ayo. Walal syairu, dan dia juga kacang syair. Bisyairi, dengan syair. Ya. Walal tamru, dan dia juga kurma. Bitamri, dengan kurma. Ya. Walal milhu, dan tidak juga garam. Bil milhi, dengan garam. Ya. Illa sawaan, kecuali dengan sama. Ya. Bisawain, dengan sama. Iya, ya sepadan. Kalau dilebihin itu lah riba, gitu loh, ayo. Ainan, dengan Khali. ainan. Makanya lu ribet. Tadi sawaan, khali sama, bisawi dengan sama. Ainan, khali dengan zat, diainin dengan zat yang lain, bentuknya sama. Itu maksudnya ainan. Yadan, biyadin itu khal yang berupa isim jamid. Yang kemarin sudah saya jelaskan. Sawaan bisawain ay mutasawiyaini, gitu loh. Yadan biyadin yang jadi contoh itu yadan biyadin biasanya. Ay mutaqabidaini, gitu loh. Ainan biainin ay maujudataini, oh gitu. Ayo, walakin bi'u, Walakin, dan tetapinya. Bi'u, juallah siapa jualah kalian semua. Az-zahaba, pada emas. Nah, itu fi'il amar ya. Bi'u, bi'i. Ayo. Bil wariki, dengan perak. Wal wariko, dan jual perak. Bil zahabi, dengan emas. Ya. Wal burro, dan jual gandum. Bisyairi, dengan kacang syair. Ya. Wat tamro, dan jualah Jangan dong. Wat
tamro bil milhi ya. Iya. Ya ayo wa tamro bil milhi wal burra bisairi gitu loh. Walakin bi'u zahaba bil wariki wal wariko bil zahabi wal burra bisairi wa tamro bil milhi. Ngerti kan? Dan juallah kamu tamer pada tamer bil milhi dengan, ya kan kalau kurma ditukar dengan, kalau dulu itu bahasanya apa namanya, barter. Nah, ngerti kan? Dulu kan belum umpamanya belum ada emas. Ini orang gunung pergi ke nelayan. Orang gunung kan punyanya ya hasil gunung, iya kan? Umpamanya hasil gunung itu apa umpamanya? Buah, iya kan? Sayur. Nah, nelayan ini kan punyanya apa? Nelayan ini punyanya kan ikan, garam. Loh, garam jangan kalian anggap remeh loh. Garam itu kalau di daerah pedalaman, ini kalau ada waktu, ntar lumayan ke suku Baduy. Ikan asin aja loh, ikan asin. Di wilayah Baduy dalam, itu barang mewah. Paham nggak maksudnya? Baduy itu enggak, Baduy dalam ada 3 itu, ada di Kesek sama, nah itu ikan semakin lama, ikan asin itu lebih mahal harganya dan itu dianggap barang berharga karena di Baduy kan nggak punya laut, paham kan? Tuh. Nah, barter itu namanya, alat tukar, alat bayarnya dulu ya begitu. Di Kalimantan yang dulu pernah buat iklan RCTI ini loh, yang di Nampan di Sampan, perahu-perahu kecil. Nah itu kan sebagai alat mereka berjualan antara orang gunung dengan ini pakai itu, gitu loh. Nah, itu kalau itu malah nggak riba karena ada alat tukarnya, yaitu istilahnya namanya barter, nggak dibayar pakai uang tapi dibayar pertukaran barang, gitu loh. Ayo lanjut, keren ini. Eva ale bagaimana si itu menghendaki siapa kalian semua minat tafaduli dari saling, nyatanya dari memberi lebih, nyatanya dari memberi lebih. Maksudnya memberi lebih itu gini, apakah umpamanya sayuran 10 ikat ditukar dengan garam, garam itu kan kalau dulu kan belum ada timbangan, ada itu kan takaran kan, apa ya takarannya umpamanya semangkok tertentu lah yang ditentukan, itu terserah, gitu loh. Ikan asin umpamanya, apakah ikan asin itu udah diiket-iketin, dibungkus-bungkusin pakai daun, sebungkus lah gampangnya. Apakah ikan asin sebungkus ditukar dengan sayur sekian ikat, nah itu terserah kalian, begitu loh. Karena semua itu tergantung nilai, kan gitu kan. Nah itu maksudnya kaifa syi'tum minat tafadzuli. Oke? Nah, lebihan itu adalah merupakan cara lokal, tergantung masyarakat yang ada. Lanjut. Di anna tafadzulaha, ya, karena sesungguhnya memberi lebihan pada, bukanlah itu masdar, li anna tafadzulaha, karena sesungguhnya kelebihan tafadzola ya tafadzolu tafadzulan, li anna tafadzulaha, karena sesungguhnya memberi lebih daripada emas, perak, gandum, syair, tamer dan garam tadi, layakunu riban. Yang tadi saya kasih contoh kan sayuran ditukar dengan ikan asin atau garam, itu bukan riba, gitu loh. Beda kalau ikan asin ditukar sama ikan asin dilebihin, orang sama-sama ikan asin kok, emas sama emas kok dilebihin, dirham dengan dirham kok dilebihin, kan sejenis.
sama, itulah riba. Berarti maksudnya? Tuh, lanjut. La yakunu itu tidak ada apa tafadul, Iya, riban itu riba. ya itu alasannya ada tuh. Di annal jinsa karena sesungguhnya Satu satu jenis jenis ma'dumun itu ditiadakan, Kang, nggak ada, maksudnya nggak sejenis. Bukan kurma ditukar kurma, tapi kurma ditukar garam, kan gitu kan? Sayur ditukar garam, beras ditukar garam. Petani kan punya beras, tapi dia nggak punya garam karena garam punyanya nelayan. Oke, lanjut. fahwad maka jagalah siapa kamu, wala takun dan jangan ada siapa kamu, minal ghafilina itu dari orang-orang yang lalai. Ya, Wama dan bermula udah. Wama dan bermula perkara nusso yang ditetapkan apa ma ala tahrimir riba, atas diharamkannya riba, fihi di dalam ma, in kailan fahuwa kailiyun. Artikan yang benar. In kailan, ingkana ma, begitu loh. Ingkana manusia tadi, in kailan, kan kailan itu bukan inna kailan loh. In kailan, kailan itu khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya kana. Kana sama isimnya dibuang. In kailan ay ingkana kailan, jika ada apa ma manusia tadi, kailan itu berupa takaran, fahuwa maka bermula ma, kailiyun itu yang bangsa takaran, abadan dalam selamanya, kalburi seperti gandum, wasyairi dan kacang syair, watamri dan tamer. Itu kan kalau gandum, kacang syair, kurma itu kan biasanya ditakar. Sekian sok kan gitu kan? Sok itu takaran, mud itu takaran. Wa auna aunusso atau ditetapkan apa ma, apa ala tahrimi, ala atas keharamannya ma, atau kepada wa manusso tadi loh. Wa in waznan fahuwa wazniyun. In waznan harusnya. Kenapa harus ada wa'in? Iya kan? In waz, kalian ada wawunya nggak? ada. Ada. Nah, kenapa harus ada? Sebelumnya kan nggak ada. Nah, makanya kok ada wawunya? Nah, kalau nggak ya diatofkan kepada in waz, in kailan tadi. Wa in waznan, dan jika ada apa ma, waznan itu berupa timbangan, fahuwa maka bermula ma, wazniyun itu yang bangsa timbangan, abadan dan dalam selamanya. Kadzabi seperti emas, wal fiddati dan perak. Emas kan hitungannya gram, kalau banyak kilo, iya kan? Nah, tinggal dikali aja. Kalau 10 kilo kan berarti sekintal. Nah, kalau 1000 kilo kan berarti seton. Nah, hitungan gram, kilogram, kintal dan ton itu kan timbangan. Nah, harus cara menggantinya pun harus dengan tim. Maka zakat fitrah itu kan kalau liter itu kan apa namanya, takaran, ya kan? Kalau kilogram itu kan timbangan. Maka zakat itu kalau ditakar 3,5 liter, ya kan? Kalau ditimbang 2, kilo, nyambung nggak? Ini kalau kan pada nggak hidup itu. Nah, itu membedakan antara takaran dan timbangan, begitu maksudnya. Walau tu'rifa bi khilafihi, dan sekalipun dikenal apa bi khilafi dengan perlawanannya ma, li'anna nasso, karena sesungguhnya ketetapan itu qati'un, pasti, perkara yang pasti, wahwa dan bermula nas akwa, itu lebih kuat minal urfi daripada uruf. Tahu uruf kan? Ini uruf kaitannya hukum usul fikih, adat istiadat, kebiasaan manusia itu uruf. Jadi ada Quran, hadis, ijma, qiyas,
istishabul asli, adat istiadat, uruf salah satunya. Itu kalian kudu ngerti kaitannya kalau mau mendalami ilmu usul fikih. Tuh, diantaranya. Maka kan masih dalam, masih jauh untuk menggapai pemahaman itu kan gitu kan. Maka jangan malas. Gitu loh. Masa ngaji sebulan cuma 5 kali. Ya masih lumayan Pak, saya masih ngaji 5 kali daripada kagak, iya dah. Dia bisa bela daripada Habibie Pak. Habibie sama sekali nggak ngaji Pak, gitu ya. Lah iya dah, ya udah. Ntar lu minta goceng sama Jemban. Ini bagi-bagi duit ntar. Goceng. Nggak mau. Nggak mau. Alhamdulillah, lah nggak mau, alhamdulillah. Goceng sama Jemban. Lu mau dibagi goceng sama Jemban? Nggak mau. Jemban. Ya udah nggak mau Jemban. Tenang aja Khir, ya nggak? Sama dong sama Mbak Khir. Nah, iya kan? Oke. Mana tadi? Wal aqwa, dan bermula yang paling kuat itulah yutroku, tidak bisa ditinggalkan bil adna, sebab ada yang lebih rendah. Ngapain orang ketetapan nasnya udah ada, lu pakai ngambil alasan pakai hukum uruf, yang mana uruf itu secara tataran hukum adna lebih rendah. Lu ngambil aja yang pasti. Nyambung maksudnya kan? Itu maksudnya wal aqwa la yutroku bil adna. Wama, dan bermula hukum atau kepada wama nusso ala tahrim riba tadi, la nasso yang tidak ada nas ketetapan hukum itu maujud fihi, di dalam ma khumila, maka ditangguhkan. Lu artinya yang benar, kalau khumila dipikul lagi lu. Kalau baca Mundiri, wah yang nyimak pakai, oh udah bagus. Khumila itu ditangguhkan apa ma'alal urfi, atas uruf. Ka ghairi sittati, seperti selain 6 al-madhkurati yang disebutkan. Wahia, dan bermula ghairi sittah al-madhkurah qauluhu alaihi salatu wassalam. Itu yang atas tadi itu loh. Kan pertama la tabi'u zahab bizahab, kan satu, warik bil warik, ya kan. Kemudian bur bil bur, wala sair bisair, wala tamar bitamar, wala milhi bil milhi, kan 6 itu. Kecuali sama. Kalau yang selain 6 itu Pak, kan itu padi nggak ada, iya kan? Secara nas ketetapan hukum kan nanti kalau padi disamakan dengan kurma karena sama dengan makanan pokok, itu namanya kias. Ngerti kan? Ini biar kalian tahu. Kan secara nas nggak ada beras, nah, iya kan? Jagung nggak ada juga. Karena jagung disamakan dengan sair Pak. Nah, disamakan itu kias. Nyambung kan? Tuh, biar paham. Begitu loh maksudnya. Apa Wi? Mbak Nawi bukan? Tadi ngintip. Nyambung kan ya? Tuh, ini keren ini. Tuh, itu maksudnya. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, annal harokatin, itu khiyal, zamannya khilah. Sesungguhnya rekayasa, annal harokatin, serius, annal khiyala, sesungguhnya khilah, rekayasa, asar iyata, yang bangsa syara, lil ikhtirazi, untuk mengecualikan anir riba, dari riba, wa inkanat, dan sekalipun ada apa khiyal asariyah, jaizatan, itu wenang, boleh, inda ba'dil fuqaha,
menurut sebagian fuqaha illa annaha, kecuali itu khobarnya anna, illa annaha, kecuali itu sesungguhnya khiyal asyariyah makruhatun, itu dimakruhkan indal ba'dhi, menurut sebagian ulama. Wahwa, dan bermula annaha makruhatun indal ba'dhi al arjahu, oh itu al arjah, ini konteks hukum fikih. Arjah yang lebih menang, pembandingnya rojeh. Ngerti maksudnya? Itu biar konteks hukumnya ngerti. Yang selain 6 tadi, ketahuilah bahwasanya rekayasa pokoknya diakali. Bagaimana caranya supaya yang tidak boleh tadi menjadi boleh. Ngerti kan? Walaupun boleh menurut syara, itu makruh. Paham itu? Nah, hukum makruh mengkhirah itu arjah, lebih hati-hati. Akan umpamanya ini sebagai pembanding, jual barang najis kan nggak boleh. Nah, kalau tai kambing, tai ayam najis apa bukan? Maka caranya barter. Ini gue jual nih, tai ayam gua nih ada sekian ton, umpamanya sekian harganya. Jangan begitu. Kalau orang pernah ngaji, ini gue ganti sekian ya. Karena kan nggak boleh jual barang najis. Paham kan? Dalam konteks hukum kan begitu. Ini udah paham kalian. Nah, maka transaksi itu penting. Ngerti ilmu transaksi itu penting. Maka saya wanti-wanti dari zaman temennya Sook loh. Dulu ada yang meninggal, namanya Ahmad, dari zamannya Ahmad meninggal. Saya tahu di sini di Al-Aziz sini, Santri Al-Aziz masih bujang. Saya masih ingat itu, karena dulu musim orang ngadain motor, padahal motor kredit nggak boleh. Motor kredit itu belum milik Kutam, belum milik semua orang, belum lunas, kok digadekan? Itu nggak boleh. Secara hukum de facto menyalahi hukum. Maka ilmu barokah bagaimana? Biarin aja, dia punya Cina. Jangan mandang dia Cina atau Jepang atau enggak, jangan salah. Paham maksudnya? Kudu hati-hati, enggak boleh. Tuh, karena doanya orang yang dizalimi itu enggak ada hijab, wa ingkana kafiran, sekalipun dia kafir. Maka kudu hati-hati. Menzalimi siapapun mah enggak boleh. Kepada orang yang tidak seagama dengan kita sekalipun juga nggak boleh. Termasuk menzalimi secara ekonomi. Mengerti maksudnya? Terus bagaimana Pak? Neta guyang-guyu, Benyamin guyang-guyu, menghajar orang Gaza. Itu mah bukan manusia lagi, udah iblis sudah. Netanyahu itu, ngerti maksudnya? Ya tapi ya tetap, karena dia manusia kan begitu kan. Cuman manusia yang dia udah melampaui begitu gitu loh. Oke, padahal dikit lagi nih, jam berapa menit Ton? Wah iya ya, udah slow. Santi udah ingat Kupang dia. Wah, pikirannya udah melayang, ya enggak? Indonesia tanah air beta, besok beta mau pulang ke Kupang. Lu bisa tidak ikut? Lah iya kan? Suratuha bermula bentuknya khiyal, gampangnya gitu loh. Rajulun itu bermula seseorang laki-laki, aroda itu mengendaki siapa rajul, ayas takrido, keren ini, pada bahwasanya mengutang siapa rajul asrota darohima pada 10 beberapa dirham min akhoro dari orang lain. Di asrotin dengan harga 10 wanisfin dan setengah, berarti kan dilebihin setengah, berarti kan orang dia ngutang 10, nanti gue balikin 10 setengah mudata sahrin, karena dalam waktu sebulan. Pinjam udah sebulan dah, ini 100.000, ntar gue bayar 100, gue lebihin goceng, gampangnya gitu kan. Kalau 10 setengah mah mislu ayyabi'a, seperti bahwa menjual siapa arojul seseorang. Ini kemarin udah gitu loh, ingat
sauban pada pakaian yusawi yang menyamai, gampangnya yang setimpal harga, gampangnya asrotan pada harga 10 dirham umpamanya, bi asrotin dengan 10 dirham, ya kan? Nih, ku minjem duit, ku pakai duit dulu, umpamanya 100.000, ini baju gue jual ke lu, kan gitu maksudnya, nyambung ya? Yo. Ila akhara ke orang lain, wa yusallimuhu dan menyerahkan siapa orang hu pada saub, wa ya'khudhu dan mengambil siapa orang minhu dari akhor asrotan pada 10 apa? 10 dirham. Ya 10 dirham tadi mamanya. Sumayakulul akhoru, kemudian berkata siapa al akhoru, orang lain. Siapa al akhoru, orang lain. Lo siapa al akhoru, orang lain. Mana tadi? Bainal majlisi, antara satu majelis. Ntar dulu, ini orang pada ganggu ini dulu ah. Dulu sama matiin dulu ah. Cuma yakulul akhoru, kemudian menjawab siapa al-akhoru, orang lain. Bainal majlisi, di antara majelis transaksi maksudnya. Abi'u hadza sauba bi asrotin wa nisfin, menjual siapa saya hadza sauba pada ini baju bi asrotin dengan 10 wa nisfin dan setengah paruh. Nah kan yang atas tadi kan ayu apa ya biur rajul sauban yusawi asrotan bi asrotin, ya kan? Nah cuman ini di tempat yang lain dijual oleh orang lain dengan 10 setengahan gitu. Wayastari dan membeli siapa al mustaqrid, orang yang mengutang minhu dari akhor, bitil kalki mati dengan itu harga, bimuddatin dengan masa waktu maklumatin yang diketahui, wariba dan bermula riba, fi hadhi surati dalam ini bentuk, mundafiun itu tertolak. Alah kan dia sama orang lain, ya kan? Kan berarti ada 2 transaksi. Gini loh, saya dengerin, jangan mulai. Saya sama Erwin, nih baju gua hargain lu kira-kira 10. Pada udah jadi kesempatan yang lain dijual lagi ke Bakhir 10 setengah. Ya kalau itu kan gak riba. Paham maksudnya? Lain cerita lah itu. Walakinil aula, dan tetapinya bermula yang paling utama itu Allah yaf'ala, bahwasanya tidak melakukan siapa orang mislah hadhil khilati, dengan seperti pada seperti ini khilah, li'anna taqwa, karena sesungguhnya takwa ini keren kaidah itu, khairun minal fatwa, takwa itu lebih baik daripada fatwa. Ngerti kan? Walaupun orang ceramain lu begini, nasihatin lu begini, orang ngomong jelas-jelas juga punya begini kok ngapain begono, paham maksudnya? Jadi maksudnya li'anna taqwa khairun minal fatwa. Udah lu minjem rentenir ya rentenir aja, udah nggak boleh. Lu ngapain minta ceramah nasihat ke Ustadz Anu, ke Kiai Anu gini-gini. Orang mau udah riba ya riba. Ngerti maksudnya? Nyambung nggak? Pinjaman online ya sama aja udah. Pokoknya minta fatwa.
Pak Ustadz Odon, bagaimana hukumnya ini? Allah, li anna taqwa khairun minal fat. Nyambung ya? Itu keren loh ini, supaya kalian nggak tergantung inilah. Oke. Mana tadi? Wa au ayyutiya, atau bahwasanya memberikan siapa al-mukrizu, orang yang ngutangi, ilal mustakrid, pada orang yang meminta utang. Ngerti kan? Mukrid yang ngutangi, mustakrid yang minjem utangan kan, yang mencari utangan kan gitu. Sauban pada baju, yusawi yang mengimbangi atau yang sama lah, seharga kalau bahasa kita, isnai asaro, pada 12 apanya dirhaman, dikimati dengan harganya saub, fi muddatin ma'lumatin, dalam masa yang ditentukan. Sumayabiu, kemudian menjual siapa al mustakrid, orang yang utang, ilal ajnabi ke orang lain, bi asrotin, dengan 10. Sumal ajnabiyu, kemudian menjual siapa orang lain, ilal bai'il awali, kepada penjual yang pertama. Dan penjual yang pertama itu siapa? Wahua, dan bermula bai' al awal itu al mukrid, orang yang ngutangi, bi asrotin, dengan 10. Maksudnya 10 dirham harganya, padahal awalnya dijual 12 dirham. Ngerti kan? Ini melibatkan 3 orang. Dengerin contohnya. Ntar dulu dah, biar dulu dah. Wayakulu lahu, dan berkata siapa bai' awal lahu kepada wayakulu, dan berkata siapa ajnabi lahu kepada bai' awal, a'ti al asrota ila fulan, berikanlah kepada fulan, a'ti berikanlah siapa kamu al asrota pada 10, ila fulanin kepada si fulan, alladzi yaitu fulan, ishtaraitu hadza sauba minhu, yang membeli siapa saya, hadza sauba pada ini pakaian, minhu dari fulan. Faiza a'ta, maka apabila memberikan siapa al bai'ul awal, penjual yang pertama, alladzi huwal mustari, alladzi yaitu bai' awal itu kan al mustari, orang yang membeli tapi minal ajnabi. Oke? Nyambung enggak? Wal mukrid min wajin, wal mukrid, dan orang yang meminjamkan, min wajhi asrati darohima, dari wajah 10 dirham, ilal mustakrid minhu, kepada orang yang minta utang darinya. Kanal mustakrid, maka ada siapa al mustakrid, orang yang meminjam utangan tadi itu, madjunan, orang yang ditimpakan utang, lahu kepada bai' awal atau mukrid, bisnai asaro, dengan 12 apa yang dirhaman. Waziyadatu, dan bermula lebihan, aidun kali juga, fi hadis surat, di dalam ini bentuk, laisat itu jelas ada apa ziyadah biriban. Nyambung kan? Nih kamarnya gini, jangan meleng, dengerin, ini prinsip hukum ini. Saya ngutangin Erwin 10 angka, kalau bahasa ini 10 dirham, ya kan? Erwin ngutangin lagi, jual lagi baju tadi, baju yang senilai 10 dirham, 12 kan gitu, 12 kan? Erwin dijual lagi, diutangin lagi ke Bakhir 10. Saya ngutangin berapa tadi? Saya ngutangin berapa? 12. Semuanya dengerin kan, biar cocok sama ini. Erwin minta utangan sama saya baju, nilainya 12 dirham. Erwin dijual lagi ke apa namanya, Bakhir, harga 10. Tiba-tiba Erwin nggak tahu, dengerin ya, cengengesan. Bakhir nggak tahu baju itu dijual lagi ke saya. Ini kan bajunya sama, ngerti kan? Ke sono berapa tadi? Bukan, ke sono ke Erwin 12 juga, ngerti kan? 12 atau bukan tadi?
Iyalah. 10 ya? Oh iya, 10. Bakir jual ke saya 10 juga. Selisih. Kan yang 12 tadi kan berarti Erwin rugi 2 dirham. Paham kan? Artinya kan ada lebihan tadi. 2 dirham kan selisih 2 dirham. Itu enggak riba. Tapi utang yang selisih 2 dirham tadi urusan Erwin dengan saya. Paham kan? Nah, ya kan berarti Erwin yang ambil resiko. Nyambung kan, itu bukan riba. Oke? Oke. Walakin yang bagi dikit lagi, dan tetapinya seyogyanya lil mukmini, bagi orang mukmin, apa ayah tariza, apa bahwa saya menjaga siapa mukmin anil muamalah, dari muamalah transaksi al ghairi syar'iyati, yang tidak syariah, hatta la yu'akhadha, sehingga tidak disiksa siapa orang fi daril akhirati, di negeri akhirat. Wa tafsilu hadza, dan bermula perinciannya ini, penjelasan itu fil kutubil fiqhiyati, dalam kitab-kitab yang bangsa fikih. Fa'alaika, itu namanya ilzam, ilzam alaika, maka wajib atas kamu. Bukan, jangan kalian jadiin khobar, puyeng nanti kalian nggak ada mubtada'nya. Fa'alaika, maka wajib atas kamu bimutolaati asli hadhil mangkulati, dengan mutolaah asal muasal ini kitab-kitab yang diriwayatkan, yang dipindah minat tarjamati, dari terjemah ilal arabiyah. Wat'u, dan doakanlah linakiliha, terhadap orang yang memindah at-tarjamah tadi, al-fakir, yang fakir, bil atiyah, dengan doa-doa, doa zamannya atiyah, al-khairiyah, yang baik. Kalau kamu mau tanal, maka mendapatkan siapa kamu as-syafa'ata, pada syafaat al-mustafawiyata, yang bangsa Mustafawiyah, maksudnya syafaat Nabi Muhammad kan nama lain Nabi Muhammad kan Mustafa, gitu loh. Ba'dat tamassuki, setelah berpegang teguh bisunnati, dengan sunnah asaniyati, yang mulia. Wala tasukkanna, awas, sakaya suku, itu dikasih nun taukid. Wala tasukkanna, dan janganlah ragu betul-betul siapa kalian kamu bisfi ni'amillahi, dalam nikmat-nikmat Allah al jalilati, yang agung, al fadilati, yang al mufadhah, yang diberikan ya, alal ibadi, atas hamba-hambanya, al muznibah, yang berbuat dosa, hatta tuhrama, sehingga diharamkan apa ni'am tadi, apa syafaat juga boleh, minas sa'adati, dari kebahagiaan, as-sarmadiyat, yang abadi. Wa absir, dan lihatlah siapa kamu ma'ahdhartuka, ma, pada penjelasan ahdhartu, yang menghadirkan siapa saya kepada kamu, bil im'ani, dengan im'an itu konsentrasi serius, wadiqati, dan detail, an-nadhuriyat, yang bangsa pandangan. Wallahu alam bisawab. Awas jangan matiin, nggak nyambung lagi. Oke, karena ini terakhir, bagi-bagi duit lah, minum dulu lah, itu cemban. Bukan diambil ya, lu mah jadi orang mah aneh. Lu sama si Iksan. Mas jangan buat jajan mulu, ditabung. Itu 20 nggak apa-apa dah. 15. Lo tadi cembuan kan? Cembuan. Kan lu misalnya cembuan. Lalu jiko nggak apa-apa. Nah iya kan, lo banyak duitmu. Lu buat beli rokok mulu jiko yang gede-gede mah. Tuh.
Tuh anu, ambilin itu maaf tuh. Ya apa? Maaf tuh. Odon. Beda mah 20 aja kalau buat beli rokok lagi lah, minta kok. Lu gak sama jangan beli es mulu lu. Ini ya 20 aja. Nih, dia samain. Lu gak minta lagi San? Sekali minta lagi. Nah, itu besok kasih tahu itu si Anu suruh datang. Lu punya nomornya ini ya? Nomornya OP. Emaknya habis Jor suruh kesini. Ya, mau datara. Lu berangkatnya jam berapa? Oke, kita bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.